Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini kami beserta rekan-rekan sekelompok saya mempresentasikan masyarakat multikultural di Australia. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Jandes Togatorop, bersama rekan saya, Inal Busredi Damanik, Graciela Matita Putih, dan Gabriela Selin Kawang. Langsung saja kita masuk kepada materi. Nah, yang pertama kita masuk kepada latar belakang. Australia merupakan masyarakat multikultural. Nah, tampak bahwa banyak orang-orang dari luar atau beraneka budaya tinggal di Australia. Seperti yang kita ketahui juga, banyak orang-orang dari antara kita atau generasi muda yang melanjutkan studinya di Australia. Itu membuat Australia semakin multikultural di sana. Namun di balik itu, kita masih menemui adanya diskriminasi ataupun rasisme yang dialami oleh bangsa-bangsa minoritas di sana. Ini adalah gap yang kita temui. Apakah ini benar atau tidak? Mari kita saksikan presentasi ini sampai akhir untuk mencari tahu kebenarannya. Oleh sebab itu, kami mengangkat beberapa tujuan dari presentasi kali ini. Yang pertama ialah untuk mendeskripsikan masyarakat multikultural di Australia. Kemudian, untuk mengetahui sejarah Australia sehingga negara tersebut bisa menjadi negara multikultural. Yang kemudian, untuk menjelaskan bagaimana kebebasan politik dan beragama di Australia. Kemudian, untuk mengetahui tantangan-tantangan masyarakat multikultural di Australia. Langsung saja, mengapa Australia dikatakan sebagai negara multikultural atau masyarakat multikultural? Mari kita lihat bersama. Jika kita tinjau dari komposisi penduduknya yang telah dilakukan survei oleh Badan Statistik Australia itu sendiri pada tahun 2019, maka dapat kita ketahui bahwa negara Australia terdiri dari penduduk lokal maupun imigran yang berkulit putih maupun yang kulit berwarna. Hasil survei mengatakan lebih dari 7,5 juta jiwa imigran tinggal di Australia atau sekitar 29,7% dari populasi penduduk mereka. Di antaranya beberapa negara yang memiliki kuantitas yang besar adalah Inggris selaku negara yang banyak tinggal di Australia, sekitar 986.000 jiwa. Diikuti oleh Cina, India, Sri Lanka, dan kemudian oleh bangsa Australia itu sendiri. Nah, dari komposisi penduduk ini kita tahu bahwa warga negara Australia itu memiliki latar belakang budaya yang beragam. Mari kita lihat dari hasil survei, 3 survei sekitar 10 tahun belakangan ini, di mana Inggris tetap menjadi bangsa yang banyak tinggal di Australia, kemudian oleh Cina sampai kepada Sri Lanka di urutan yang terakhir. Ini adalah 10 terbesar. Kemudian jika kita lihat dari sisi bahasa, Australia ini memiliki 215 bahasa atau bahkan lebih. Di antaranya itu ialah 40 bahasa aborigin yang merupakan suku asli atau penduduk asli dari Australia. Diikuti oleh bahasa Inggris. Ini merupakan bahasa yang paling umum digunakan oleh masyarakat Australia. Kemudian bahasa Cina, Italia, Yunani, Arab, dan Vietnam yang digunakan oleh para imigran yang ada di Australia. Nah, mari kita lihat bagan yang berikut ini. Ini merupakan bagan yang menggambarkan bagaimana bahasa itu digunakan di Australia selain bahasa Inggris. Nah, kita lihat ada bahasa Mandarin, Italia, sampai kepada bahasa Indonesia juga ada. Ada bahasa Filipina, sampai yang terakhir itu ada Polis. Nah, bisa kita katakan bahwa bahasa yang digunakan di sana sangat beragam. Selanjutnya kita lihat dari sisi agama. Sekitar 61% penduduk Australia itu beragama Kristen. 22% menyatakan tidak menganut agama, dan 7,2% itu non-Kristen, yang diantaranya itu adalah Buddha sekitar 2,5% dari populasi Australia, Islam sekitar 2,2%, dan Hindu itu sekitar 1,3%.
Ini adalah diagram bagaimana agama yang dianut oleh masyarakat Australia, di mana yang paling besar itu adalah Katolik. Selanjutnya ialah kita lihat dari sisi ras. Bangsa atau penduduk yang ada di Australia sebagian besar itu memiliki ras Kaukasoid yang merupakan bangsa-bangsa Eropa, yaitu dari Inggris maupun dari Irlandia. Diikuti oleh bangsa Asia sekitar 7% dan bangsa aborigin sekitar 1% yang merupakan penduduk asli Australia. Nah, oleh sebab itu dari penjelasan apa yang sudah saya jelaskan barusan, dapat kita simpulkan bahwa Australia merupakan negara yang multikultural dengan kita lihat komposisi penduduk, bahasa, ras, dan agama yang mereka anut, mereka adalah negara multikultural. Nah, bagaimana negara ini bisa menjadi negara yang multikultural? Mari dengarkan penjelasan oleh rekan saya, Graciela. Ya, terima kasih Jandes atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan perjalanan Australia sebagai negara multikultural. Yang pertama itu seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Jandes sendiri bahwa Australia itu merupakan negara yang memiliki banyak imigran. Bahkan dapat dikatakan bahwa penduduk asli Australia itu bukan dari orang Australia sendiri, melainkan dari luar, misalnya Inggris. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa ras terbesar di Australia itu berasal dari Inggris. Nah, hal ini dikarenakan pada waktu itu imigran Inggris itu datang ke Australia diakibatkan oleh pembuangan, di mana pada saat itu pemerintahan Inggris itu tidak mampu untuk menampung narapidana yang di Inggris sehingga dibuang ke Australia. Nah, seiring berjalannya waktu kepada abad migran dari Cina. Nah, pada saat itu kedatangan imigran dari Cina itu fokus kepada tambang emas yang sedang berkembang atau sedang booming pada saat itu, yakni pada pemerintahan kepemimpinan Victoria. Kemudian, akibat dari itu, Australia itu dijuluki sebagai Land of Hope, di mana karena wilayah Australia yang cukup luas dan mampu memberikan penghidupan yang lebih baik. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu dikarenakan Australia itu memiliki penduduk yang terbatas sehingga pemerintah Australia itu menerima kedatangan imigran untuk masuk ke Australia. Nah, kedatangan imigran ini sendiri terbatas, di mana kedatangan imigran tersebut itu harus hanya orang yang berkulit putih atau yang memiliki ras seperti Inggris. Nah, di situ kebijakan yang dibuat pada saat untuk menerima imigran masuk ke Australia yaitu White Australian Policy. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa White Australian Policy itu ialah menerima kedatangan imigran untuk masuk ke Australia dengan catatan atau dengan syarat harus memiliki ras yang sama, kemudian berkulit putih sama seperti orang Eropa. Di sini secara tidak langsung bahwa mereka itu menolak kedatangan imigran yang non kulit putih. Nah, itu. Selanjutnya, pada tahun 1940 sampai 1950-an itu pemerintah Australia itu meminta para imigran yang datang pada saat kebijakan White Australia Policy itu berlaku. Jadi pemerintah itu meminta para imigran untuk meninggalkan identitas budaya mereka yang lama dan mulai beradaptasi dengan identitas budaya di Australia. Nah, di sini terjadi asimilasi. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya, pada tahun 1973 itu, White Australian Policy ini dihapuskan pada masa Whitlam government atau pemerintahan Whitlam. Selanjutnya, nah, pada saat White Australian Policy itu dihapuskan, maka para imigran itu semakin banyak yang datang ke Australia karena kebijakan yang kedatangan imigran berkulit putih itu sudah dihapuskan. Nah, hal itulah yang membuat bahwa Australia itu tidak hanya ditentukan oleh kaum mayoritas, namun perlu mempertimbangkan kaum imigran yang ada pada saat itu. Nah, itulah yang membuat orang-orang atau masyarakat yang heterogen. Nah, pada saat itu karena
banyak imigran-imigran baru yang masuk ke Australia, maka pemerintah Australia itu menerapkan sistem multikultural atau multicultural policy. Nah, ini tujuannya untuk membuktikan atau menghargai keberagaman etnis dan kebudayaan yang ada di Australia yang dibawa oleh para imigran-imigran tersebut. Nah, dari sinilah Australia dinilai cukup berhasil dalam menyatukan berbagai budaya dan etnis yang untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebebasan berpolitik di Australia. Nah, negara Australia ini merupakan negara yang menggunakan sistem demokrasi liberal, di mana kehidupannya mencerminkan kebebasan dari setiap warga negaranya. Namun, sehubungan dengan kebijakan White Australian pada tahun 1901, seluruh pemerintahan dijalankan oleh penduduk asli Australia yang memiliki kulit tak berwarna. Sementara penduduk yang merupakan imigran dari negara-negara lain, namun sudah diakui sebagai warga negara, tidak memiliki hak atau kesempatan untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan atau politik. Namun, selanjutnya pada tahun 1970, kebijakan White Australian tersebut dihapuskan, sehingga seluruh warga negara, baik penduduk asli Australia dan penduduk yang sebelumnya imigran, itu memiliki kesempatan dan hak yang sama di dalam bidang perpolitikan dan pemerintahan. Nah, tidak hanya itu, penghapusan kebijakan White Australian tersebut juga menyebabkan pemerintahan memberikan izin kepada setiap warga negara untuk menunjukkan budaya aslinya masing-masing. Sehingga kita dapat melihat bahwa politik dapat mengatur kebudayaan masyarakat. Di mana kebudayaan yang diatur di sini sudah bersifat multikultural, tidak lagi hanya bisa mengikuti satu kebudayaan asli, tetapi setiap warga negara dapat mengikuti seluruh dan dapat menjalankan budayanya masing-masing. Selain itu, kita juga harus melihat ada gap di dalam perpolitikan di Australia, di mana peranan wanita di dalam perpolitikan Australia itu sangat minim karena adanya isu seksisme dan misogini di dalam stigma politik di Australia. Nah, isu seksisme ini sendiri adalah sebuah cara pandang gender, prasangka terhadap suatu gender. Dalam hal ini prasangka terhadap gender perempuan yang diklaim bahwa perempuan itu lemah dan sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk ikut berpartisipasi di dalam dunia pemerintahan atau dunia politik. Selanjutnya, isu misogini. Nah, misogini ini merupakan sebuah pandangan kebencian laki-laki terhadap perempuan. Hal ini berdasar kepada tingginya tingkat kekerasan pada perempuan, kekerasan dan diskriminasi pada perempuan di negara Australia tersebut. Nah, jadi maskulinitas dinilai sangat kuat, sedangkan femininitas dianggap sangat lemah, sehingga dinilai tak berhak dan tidak patut untuk duduk di bangku politik dan atau di bangku pemerintahan. Nah, negara Australia ini cenderung mengutamakan kaum laki-laki atau kaum maskulinitas yang duduk di dalam parlemen pemerintahan karena dinilai lebih kuat. Nah, peranan perempuan di dalam pemerintahan itu sangat dibatasi, yakni hanya berkisar 14-30%, di mana seharusnya harus ada kesetaraan di dalam dunia perpolitikan, baik laki-laki dan perempuan, harusnya tidak ada perbedaan karena jenis kelamin. Tapi di Australia hal tersebut telah diterapkan sejak dahulu. Dan saat ini posisi perempuan di negara Australia itu terus semakin kuat, dikarenakan begitu banyak kaum perempuan yang terus menyuarakan hak dan menunjukkan kebolehannya di dalam bidang pemerintahan atau di bidang politik. Nah, hal ini dapat berhasil sampai sekarang. Dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan itu masih terus diutamakan di Australia, khususnya dalam bidang perpolitikan atau dalam bidang pemerintahan. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kebebasan beragama di Australia. Nah, agama di Australia ini sangat beragam, dan sama sekali tidak ada batasan. Contoh batasan yang saya maksud adalah, kalau di Indonesia dibatasi oleh beberapa agama saja yang diakui, namun di Australia, semua agama, apa saja itu diakui oleh pemerintah. Bahkan ateis juga dibiarkan di negara Australia. Nah, setiap warga negara di Australia itu bebas beribadah sesuai agama atau keyakinannya masing-masing. Bahkan ateis juga yang tanpa beribadah pun sama sekali tidak dipermasalahkan. Nah, mayoritas agama di Australia adalah mayoritas Kristen dan minoritas Islam dan Buddha. Namun, kita dapat melihat bahwa di Australia itu sangat sering terjadi intimidasi keagamaan oleh pemilik agama mayoritas terhadap minoritas, seperti perusakan tempat ibadah dan teror. Salah satu kasusnya yang dapat saya jelaskan, salah satu contohnya adalah perusakan masjid di Australia dan kemudian dihiasi dengan potongan-potongan kepala babi
dan di masjid tersebut dipasang tanda salib. Hal ini merupakan sebuah intimidasi dan teror keberagamaan di tengah-tengah kehidupan multikulturalisme yang ada di Australia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Selin. Baik, jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman di mana kita akan melihat tantangan utama negara Australia sebagai negara multikultural. Nah, di sini kita akan melihat dua, yaitu diskriminasi dan rasisme. Nah, diskriminasi sendiri kita tahu bahwa ini adalah bentuk prasangka terhadap keturunan bangsa tertentu. Nah, ini kita dapat lihat di Australia. Meskipun yang kita ketahui dalam sejarah bahwa kebijakan yang ada di sana yaitu White Australia Policy sudah dihapuskan, tapi hal itu masih melekat pada penduduk-penduduk yang ada di masa kini. Meskipun begitu, bentuk-bentuk diskriminasi baik warna kulit ataupun golongan dan juga agama masih bisa dilihat seperti yang dicontohkan oleh teman saya tadi. Nah, selain itu ada juga bentuk yang kedua yaitu rasisme, di mana ini merupakan bentuk pembedaan atau sebuah prasangka buruk terhadap ras-ras tertentu. Nah, kasusnya sendiri bisa dilihat belakangan ini di mana saat masa pandemi, orang-orang atau penduduk yang ada di sana, yaitu orang-orang Asia, mengalami yang namanya rasisme. Mereka melaporkan kasus atau masalah tersebut kepada pihak berwajib karena penduduk di Australia, terutama penduduk berkulit putih, melakukan rasisme kepada orang-orang dari Asia. Nah, selain itu, kita juga dapat melihat bahwa dari kebijakan White Australia Policy yang sudah dihapuskan ini masih ada pada penduduk Australia, dan juga di sini kami juga menyorot bahwa terjadi pasang surut hubungan antara penduduk kulit putih dan kulit berwarna, sehingga hal ini dimotivasi oleh hal-hal tertentu seperti ekonomi, politik, dan juga kekuasaan. Serta tantangan yang besar adalah di mana masyarakat masih belum memahami dan menerima konsep dari multikulturalisme itu sendiri secara penuh, sehingga dapat dilihat dari bentuk-bentuk atau permasalahan yang masih terjadi di sana. Nah, kita tahu bahwa Australia merupakan negara yang penuh dengan perbedaan dan juga keberagaman. Karena kita bisa lihat dari komposisi yang sudah dijelaskan tadi, terdiri dari berbagai macam agama, bahasa, etnis, bahkan kita bisa melihat berbagai perbedaan yang melengkapi di sana. Dan fakta unik yang ada di sana bahwa setiap 21 Maret Australia juga merayakan yang namanya Harmony Day. Nah, selain itu, multikulturalisme di Australia juga disebabkan oleh imigran-imigran yang datang dari negara lain dengan berbagai motif, dan sampai saat ini Australia juga dijuluki sebagai benua imigran. Nah, selain itu, kita juga melihat bahwa Australia masih memiliki tantangan yang besar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakatnya, terkhusus dalam permasalahan rasial dan juga diskriminasi sosial. Nah, di sisi politik, Australia masih mengutamakan peran laki-laki seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kita melihat masih ada permasalahan antara kesetaraan gender, meskipun sampai saat ini masih terus diupayakan dan masih ada upaya untuk menyetarakan antara perempuan dan juga laki-laki. Dan masih ada diskriminasi agama, terlebih dalam agama mayoritas terhadap agama minoritas yang ada di Australia. Selanjutnya, jika kita memandang dari perspektif Kristen Alkitabiah, kita dapat memahami bahwa keberagaman yang ada di Australia dan di seluruh dunia itu sebenarnya tidak terlepas dari providensia Allah, karena itu merupakan pemberian Allah. Namun, sangat disayangkan warga negara yang mayoritas beragama Kristen di sana itu tidak mencerminkan karakter sebagai orang Kristen, yang seharusnya penuh kasih dan memahami kesatuan di dalam perbedaan, layaknya Allah Tritunggal yang berbeda-beda, tapi tetap satu. Respon yang seharusnya dapat dimiliki oleh setiap warga negara yang memahami multikulturalisme, yaitu belajar bersyukur dan bersikap saling menghormati dan saling mengasihi di dalam banyak perbedaan yang Allah berikan. Memang berbagai perbedaan yang ada di tengah-tengah umat manusia itu sangat sensitif dan sangat berpotensi untuk memicu timbulnya permasalahan-permasalahan sosial. Namun, jika kita sadar peran kita sebagai orang Kristen, kita dapat mensyukuri hal tersebut dan sama-sama membangun kesatuan di dalam perbedaan yang ada. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami menampilkan daftar referensi dari materi-materi yang telah kami sajikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Shalom.